'cause I don't give a fuck what you say. Mengejutkan, pelatih Irak berharap Indonesia lolos ke putaran 3 dan lolos Piala Asia, kontra Indonesia pakai pelapis kedua. Sintayong sudah pulih, dan ungkap peluang Kelvin dan Jay Izzez di laga melawan Irak. Erick Thohir memastikan rumput SUGBK sudah siap untuk laga Indonesia lawan Irak. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mengejutkan, pelatih Irak berharap Indonesia lolos ke putaran 3 dan lolos Piala Asia, kontra Indonesia pakai pelapis kedua. Pelatih Irak, Jesus Casas membuka kans melakukan rotasi besar-besaran, yang artinya menurunkan pemain lapis kedua saat melawan Timnas Indonesia. Irak akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Duel ini bisa teman-teman saksikan di RCTI, mulai kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rencana Jesus Casas melakukan rotasi, bukan karena meremehkan Timnas Indonesia. Namun, hal itu berkaca pada situasi Singa Mesopotamia yang sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Irak saat ini memuncaki klasemen grup F dengan mengoleksi 12 poin hasil dari memborong kemenangan dari 4 laga awal. Situasi itu membuat Irak sudah tak mungkin keluar dari dua besar, alias dipastikan lolos ke putaran ketiga sekaligus melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan Irak buat memberikan jam terbang kepada para pemain pelapis. Tentu saja kemungkinan rotasi besar-besaran itu ada. Kami sudah lolos ke putaran ketiga dan kami bisa melakukan perubahan. Mungkin saja komposisi berubah di pertandingan besok nanti, kata Jesus Casas. Di atas kertas Timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Dalam dua pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu menderita kekalahan. Pada pertemuan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak menang 5-1 dan dalam duel Piala Asia 2023-2024 menang 3-1. Saya pikir ini akan sangat berbeda, tentu di Basra kami menang 5-1, dan itu saya pikir kami pantas layak mendapatkan kemenangan, tapi di sini berbeda, yang mencetak gol dialah pemenangnya, jelasnya. Kami sangat percaya diri di pertandingan Basra, tapi setiap pertandingan akan sangat berbeda, termasuk di laga nanti, tentu kami harus antisipasi, pungkasnya. Di sisi lain, Jesus Casas tetap akan serius meladeni Timnas Indonesia, namun, dia yakin Timnas Indonesia bisa tetap lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2027. Timnas Indonesia butuh minimal satu kemenangan dari dua laga sisa grup F. Selain menjamu Irak, skuad Garuda akan menjamu Filipina di venue yang sama. Jika gagal mengalahkan Irak, Timnas Indonesia bisa mengincar kemenangan saat bersua Filipina pada tanggal 11 Juni. Di atas kertas tentu saja tim Merah Putih mampu mengalahkan Filipina. Saya pikir Timnas Indonesia mungkin akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, ujar Jesus Casas. Sebab, mereka hanya membutuhkan beberapa poin. Saya berharap mereka akan lolos ke babak berikutnya. Dan kami berharap kami bisa menikmati pertandingan, dan tetap memberikan permainan terbaik kami untuk memenangkan pertandingan, tambahnya. Lalu bagaimana nih guys menurut kalian? Apa yang diharapkan pelatih Irak, menjadi harapan kita juga. Semoga Indonesia mampu kalahkan Irak di laga ini, realistis saja, gak perlu banyak gol, intinya yang penting menang, amin. Sintayong sudah pulih, dan ungkap peluang Kelvin dan Jay Izzez di laga melawan Irak. Sintayong memastikan dirinya sudah pulih, yang sebelumnya sempat masuk ke rumah sakit. Sintayong menyatakan bahwa ia mengalami flu. Hal itulah yang kemudian membuat dia memeriksakan diri ke rumah sakit.
Hanya ada gejala flu, tetapi, karena gejalanya agak parah jadi saya ke rumah sakit untuk cek. Memang ada agenda check up sedikit di rumah sakit tetapi saya baik-baik saja sekarang, tutur Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Sementara itu, Shin Tae-yong ungkapkan peluang Kelvin dan Jay Izes di laga melawan Irak. Pada pertandingan ini Kelvin Verdong yang sudah resmi menjadi WNI belum bisa dimainkan. Namun Shin Tae-yong memastikan Verdong bisa didaftarkan untuk melawan Filipina tanggal 11 mendatang. Kelvin Verdong bisa didaftarkan untuk pertandingan tanggal 11 melawan Filipina, jadi untuk laga lawan Irak tidak akan bisa dimainkan, kata Shin Tae-yong. Sedangkan mengenai Jay Izes yang baru tiba di Jakarta pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Shin Tae-yong mengaku akan lebih dulu mengecek kondisi fisik sang pemain sebelum memutuskan main lawan Irak. Jay akan sampai di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa, setelah itu baru diputuskan Jay bermain atau tidak, ucapnya. Erick Thohir memastikan rumput SUGBK sudah siap untuk laga Indonesia lawan Irak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah oke menjelang laga Timnas Indonesia versus Irak. Tiba di GBK sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Erick langsung memantau kondisi lapangan yang sedang dalam perawatan. Sekurangnya 15 menit Erick melihat dan berdiskusi soal kondisi rumput, selepas ini Erick melakukan jumpa pers. Erick menjabarkan kondisi lapangan berdasarkan pantauannya dan diskusi langsung dengan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo. Sudah oke kondisi rumputnya, recovery pemulihan ke kondisi semula, baik karena tentu, ya tadi, persiapannya sudah ada waktu cukup, kata Erick kepada awak media. Dalam kesempatan itu Erick juga menjelaskan soal pentingnya kolaborasi antara PSSI sebagai penyewa stadion dengan PPK GBK sebagai pengelola dari pihak pemerintah. Saya sama Pak Dirut PPK GBK punya komitmen sama-sama bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal-jadwal, ujar Erick Thohir. Supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga, ada tentu konser atau hiburan lain-lain, tetapi prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga, ucap Erick. Tak hanya soal kualitas rumput GBK, Erick juga berharap kondisi rumput lapangan ABC serta Stadion Madia diperhatikan. Pasalnya timnas akan banyak berlatih di sana. Tadi kita juga diskusi sama beliau mengenai lapangan latihan, sama kita mesti sinkronisasi karena jangan sampai nanti persepsinya seakan-akan tim tamu tidak dilayani. Lalu kita juga, tim nasional kita terkena cedera karena kualitas. Nah, ini sama, abis ini baru yang lapangan latihan, dan beliau komit, ucap Erick soal perbaikan kualitas rumput lapangan latihan.